Pernah heran kenapa ada tukang bakso yang jualannya selalu ramai, padahal cuaca lagi hujan deras? Bukan karena rasanya, juga bukan karena harganya yang murah, tapi karena ada sesuatu yang tak terlihat yang membantu dagangannya laris. Konon, di balik gerobaknya ada penunggu yang ditugaskan khusus untuk memanggil para pembeli. Bahkan warga sekitar mengaku pernah melihat sosok bayangan hitam tinggi besar di balik gerobaknya sambil tersenyum dan menghitung mangkuk. Yang lebih mengerikan, jika ritual ini dihentikan, dagangannya langsung sepi total. Yang jadi pertanyaannya, ini cuma mitos atau penglaris pesugihan yang masih aktif sampai sekarang? Di video kali ini kita akan bahas semuanya. Tonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Mangkus di channelku Sherry Doang. Di video kali ini kita akan membahas tentang penglaris dagangan, dimana jika seorang pedagang memakai penglaris ini, terutama makanan, dia bakalan ramai didatangi oleh pembeli tanpa henti. Di video kali ini saya akan membahas tuntas jenis-jenis penglaris dagangan, dan bahkan saya sendiri pun mengalaminya. Langsung aja ke pembahasannya, penglaris dagangan. Jadi penglaris ini berfungsi untuk menarik para pelanggan agar dia berniat mau beli dagangannya, walaupun hatinya itu yang asalnya nggak mau jadi mau, yang asalnya nggak mau beli jadi mau beli. Nah, ini keunikan dari penglaris ini. Yang jadi pertanyaannya, penglaris ini sumbernya dan cara kerjanya gimana? Ada beberapa hal. Ada penglaris yang emang dari aura, yang kedua penglaris yang dibantu oleh jin, yang ketiga penglaris yang berasal dari pesugihan. Nah, ini yang bahaya. Kalau penglaris dari aura oke lah ya, nggak apa-apa itu, aman. Yang kedua mengandung resiko. Karena apa? Selayaknya kita bekerja, pasti pengen digaji lah. Sama. Jika pedagang tersebut menggunakan penglaris dengan bantuan jin, harus ada upahnya. Mau itu rokok, mau itu sesajen. Dan yang paling ekstrim, penglaris menggunakan pesugihan. Ini yang bahaya. Karena apa? Karena penglaris ini korbannya jiwa. Saya
pernah mengalami dan menyaksikan dengan kepala mata saya sendiri. Waktu itu saya berniat mau beli bakso. Dan bakso ini terkenal enak katanya. Juga laris manis, banyak pembeli. Nggak berhenti dari pagi sampai sore, terus aja muter gitu. Satu waktu saya penasaran dengan rasanya atau harganya. Mungkinlah murah dikarenakan banyak ya. Tapi tidak. Bukan karena rasa, juga bukan karena harga. Harganya ya relatif ya. Middle lah, disebutin mahal enggak, disebutin murah juga enggak. Hingga satu waktu saya berniat membeli bakso ini. Ketika sampai di lokasi, kebetulan waktu itu saya bersama istri saya. Ketika saya pesan, "Mang, beli bakso." Waktu itu saya beli 2 porsi ya, mie bakso. Dan apa yang terjadi? Ketika si emang ini meracik bumbunya, terus memasukkan bahan-bahannya, qadarullah, sesosok makhluk kecil berjumlah 3 orang, kepalanya pelontos, si hidungnya meler, penuh dengan ololeho gitu, penuh dengan ini polo gitu kan, geleh, sedang menyiprat-nyipratin si ini ya, ingusnya ke bahan makanannya. Di situ saya langsung terenjak. Dalam hati dan pikiran saya berkecamuk. Kok ada? Aneh kan? Lah, kenapa bisa, kata saya. Nah, dari sini saya mundur. Biarin istri saya yang bayar, biarin istri saya yang memesan. Tapi dalam hati saya berdoa Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dilindungi dari kejahatan lahir dan batin. Singkat cerita, saya pulang ke rumah. Beres nih, dibungkus. Saya nggak berani makan. Karena melihat kejadian yang tadi di tukang dagangnya. Ketika ingusnya itu dikepret-kepret gitu, dikepret-kepret ya. Ke bakso, digini-giniin, ke baksonya. Saya nggak langsung makan, teringat itu. Saya nggak tahu, waktu itu saya nggak ngasih tahu istri saya bahwa saya melihat hal seperti itu ya. Singkat cerita, istri saya makan. Kok nggak dimakan, cuma dilihat, kata istri saya teh. Enggak, sok we duluan, kata saya teh gitu. Apa yang terjadi? Ketika satu suapan bakso, tiba-tiba istri saya tercengang. Kok rasanya gini ya, kata istri saya teh. Gini gimana? Gak enak? Apa lupa kasih garam gitu ya, kata istri saya teh. Padahal ketika saya berada di di tukang bakso, dalam hati saya sambil berdoa, ya Allah, jauhkan ini dari sihir penglaris tukang dagang ini, sambil baca ayat kursi, Fatihah, Falak, dan Anas segala macam. Dan istri saya di situ kaget. Kok nggak kerasa ya? Coba, kata saya teh, kasih garam. Nah, dikasihlah garam. Diaduk-aduk, terus dimakan lagi. Gimana sekarang? Kok masih nggak berasa ya?
sampai titik dimana 3 kali atau 4 kali ngasih garam. Secara logika harusnya ini sudah asin, tapi apa yang terjadi? Rasanya tetap hambar, gak enak sama sekali. Istri saya pun terkejut. Kok bisa ya? Kenapa? Nggak makan dari tadi. Saya mah curiga katanya. Saya tersenyum. Kata saya bertanya, gimana setelah 3 kali bahkan mau ke 4 kali kasih garam tetap aja nggak enak katanya. Nah, dari sini saya langsung jelasin bahwa saya tadi melihat sosok anak kecil, botak, hitam, dekil, dengan ingusnya yang keluar ini. Dia ngepret-ngepretkan ke bakso kita ini. 3 orang loh. Terus yang paling besar tuh saya jelasin, dia air ludahnya gitu. Cuih gitu kan. Ngeri. Tiba-tiba istri saya merinding. Kenapa nggak ngasih tahu katanya? Ya saya kan orangnya penasaran. Bener nggak gitu kan, rasanya rubah atau enggak gitu kan, ketika saya doain gitu kan, bentrok enggak gitu, ada benturan energi enggak gitu dari doa saya yang saya lafalkan gitu. Ternyata ada pengaruhnya. Makanya Rasulullah menyarankan ketika mau makan baca basmalah. Nah, ini yang ditakutkan. Takut ada pedagang yang curang seperti ini dengan menggunakan ilmu sihir penglaris ini. Ya mending yang pakai aura gitu kan. Coba ini yang pakai jin ini sama yang pakai pesugihan. Gimana kalau jiwa kita melayang? Makanya buat teman-teman di rumah, saya nyaranin ketika beli makanan di luar, alangkah baiknya kita baca bismillah dulu, al-falaq dulu, an-nas dulu, fatihah dulu. Ditakutkannya seperti ini. Soalnya ini kealamin sama saya sendiri. Sampai baksonya saya nggak mau. Saya buang tuh bakso. Soalnya nggak enak. Iya, saya ngebuang bukan niat ngemubazirin, tapi ya udah, makhluk Gusti Allah aja, kasih yang terlihat ataupun yang terlihat, binatang, hewan apapun itu, serangga, kuman, bakteri dan macam-macam. Nilainya jadi bukan mubazir, tapi nilainya sedekah, udah aja gitulah. Walaupun di mata orang udah mubazir, lebarannya belum dimakan gitu. Daripada masuk ke badan jadi masalah nanti, saya nggak mau. Buat teman-teman yang mengalami hal serupa kayak saya, coba komen-komen di bawah lah. Siapa tahu kita bisa sharing nanti. Nah, terus saya analisa, kok bisa anak kecil, ya kalau bahasa masyarakat umumnya tuyul ya, jadi penglaris? Bisa. Dia dikasih upah lah setelah narik pelanggan untuk datang untuk makan di tempatnya. Dia pasti dikasih upah, walau alam upahnya apa, saya nggak tahu. Yang lebih bahaya yang pakai pesugihan. Ini lebih bahaya. Karena terkadang penglaris yang memakai pesugihan ini, dia suka nandain korbannya. Tiba-tiba kecelakaan di jalan, sampai menyebabkan meninggal di jalan. Makanya buat teman-teman, kalau makan di luar hati-hati. Sebab yang ditakutin ya ini. Makanya Rasulullah menyarankan basmalah dulu sebelum makan. Ya. Terus segi keilmuannya seperti apa? Untuk apa nanti segi penglaris ini?
Kalau aura hubungannya sama energi alam, energi dari makanan dikeluarin, terus energi dari tempatnya dibuka. Ya menarik aja, pengen aja gitu. Amun sudah namanya nyimpang atau apa ya, mampir buat makan gitu. Terus kalau yang penglaris pakai jin gimana? Yang ini, jadi dia menarik sukma kita buat agar jajan di tempat tersebut. Itu mah paksa ya, paksaan. Bukan karena suka, tapi karena kita emang ketarik gitu. Kok pengen gitu, tiba-tiba pengen makan di situ. Padahal kita masih kenyang gitu. Tapi kok tiba-tiba pengen sih makan di situ. Nah, itu hati-hati. Nah, yang ketiga ini susah ngebedain sama ngejelasinnya, ngedeskripsikannya gimana gitu, susah, agak susah nih yang ketiga. Soalnya antara pesugihan memakai jin sama penglaris memakai jin dan penglaris pesugihan tuh hampir 1-2 ya. Susah ngebedainnya. Tapi ada ciri khusus dan ini kode etik keilmuan saya nggak bisa ngejelasin di sini ya. Buat teman-teman yang ngalamin hal serupa seperti saya oh ya, satu lagi. Ketika seorang pedagang memakai penglaris, kalau kita memakan makanannya di tempat tersebut, biasanya enak. Tetapi bila makanannya dibawa keluar, rasanya nggak enak. Nah, ini ciri yang menonjol tuh ini. Coba aja lakukan. Kalau nggak percaya, buktiin. Tapi dengan syarat si pedagang ini sudah dicurigai memakai penglaris ya. Coba makan di tempat dan makan di luar, pasti rasanya beda. Jaraknya jangan lama, misalkan mungkin aja udah dingin, misalkan dibawa keluar mah. Ya jangan jauh-jauh lah. Kalau mau ngebuktiin, misalkan jarak berapa meter supaya nggak curiga gitu pedagang itu. Kita jarak berapa meter, coba buka makan dan makan di tempat, pasti beda. Buat teman-teman yang mengalami pengalaman seperti saya, coba komen-komen di bawah deh. Dikarenakan durasi sebenarnya masih panjang perjalanan ceritanya. Mungkin segini dulu pengalaman saya pribadi, true story, kisah nyata. Sebelum meninggalkan jejak kalian, sebelum meninggalkan videonya, tinggalkan jejak kalian di sini dengan cara subscribe, like, dan share. Juga komen-komen untuk edukasi mistis berikutnya. Maafkan apabila ada kesalahan dalam pemaparan, karena kesalahan datang dari pribadi saya. Kebenaran hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye.